mengacaukan dunia pendidikan termasuk seperti itu ya, kita sebut. Sangat mengacaukan dunia pendidikan. Iya. Ya, latar belakang pendidikan Ayanda kan seorang guru. Oh. Jadi setelah tamat itu Ayanda harus merantau. Ya, merantau untuk SMP. Kemudian setelah SMP merantau lagi ke Tanjung Pinang. Ya, dan itu tidak mudah. Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apatah lagi untuk anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua harus paham bahwa pendidikan itu adalah hal yang fundamental untuk nanti anak-anak kita menjalankan kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di HMS Podcast bersama saya Teacher Latif. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya pendidikan, apatah lagi pendidikan Islam untuk anak-anak kita. Telah hadir bersama kami di sini di HMS Studio ada Ayahanda Dr. Andes Abdul Basit Has MPD, seorang tokoh di Kota Batam, tokoh pendidikan yang selaku founder dari Hang Nadi Malay School sekaligus direktur dari Hang Nadi Malay School. Selamat datang Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ayahanda kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya kami informasikan kepada pemirsa bahwa Ayahanda adalah sebutan akrab siswa-siswi dan juga guru-guru di Hang Nadi Malay School. Kami berikan kepada Bapak Abdul Basit supaya lebih akrab ya Ayahanda ya. Yang mana ya Ayahanda adalah founder sekaligus pemilik dan supaya tidak ada batas antara anak-anak dan juga Ayahanda. Baik Ayahanda, pendidikan itu sangat penting ya Ayahanda, apatah lagi pendidikan Islam. Menurut Ayahanda, pandangan Ayahanda, bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Indonesia khususnya di Kota Batam sekarang Ayahanda? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita lihat perkembangan pendidikan Islam akhir-akhir ini sangat bagus ya. Lebih-lebih setelah melewati masa pandemi COVID yang sangat ya, mengacaukan dunia pendidikan termasuk seperti itu ya, kita sebut. Mengacaukan dunia pendidikan. Iya. Artinya kita mengetahui bagi anak-anak yang sekolahnya formal, pulang pergi, bukan yang mondok atau bukan yang boarding school, itu mengalami krisis yang luar biasa. Krisis karakter. Krisis karakter. Iya, karakternya kayak terdegradasi gitu ya. Kita harus menyambung lagi antara sebelum COVID dengan setelah COVID itu emang sangat sulit sekali. Sangat sulit. Iya. Jadi setelah itu melewati masa itu, alhamdulillah berkembang sangat baik dan kesadaran orang tua. Iya. Bagaimana pendidikan agama itu sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak. Ya, boleh dikatakan sangat positif. Positif. Ya. Untuk membangun sebuah pendidikan, apalagi pendidikan Islam itu tentu tidak mudah ya Anda ya. Kita tahu bahwa Hang Nadi Malay School ini sudah sudah 21 tahun. Tanggal 10 Desember nanti 2023 akan ulang tahun ke-21 tahun. Nah, apa sih latar belakang Ayahanda ini sebenarnya membuat sekolah yang notabene Ayahanda harus full 24 jam memikirkan. Kalau misalnya kita pilih PNS kan 8 jam kerja kita pulang istirahat. Nah tapi kalau di dunia pendidikan berbeda. Kita akan memikirkan anak-anak itu mungkin ketemu anak-anaknya cuma 8 jam. 8 sampai 10 jam. Tapi memikirkan anak-anak itu 24 jam. Apa sih yang latar belakang Ayahanda untuk bisa membangun Hang Nadi Malay School dan nanti akan ulang tahun ke-21 tahun ini Ayahanda? Ya, latar belakang pendidikan Ayahanda kan seorang guru. Iya. Pendidik sekolah SPG, sekolah pendidikan guru, kemudian di YIN.
YIN Susko. Oh, berarti ya. kita satu alma mater ya. Di Tarbiyah, Tarbiyah. kemudian S2 dan S3 itu semua masalah pendidikan. Kecintaan Ayanda kepada dunia pendidikan tidak bisa dibendung. Iya. Dalam kegiatan pendidikan, kegiatan sehari-hari, Ayanda memang dulu sebagai seorang guru, tapi saat ini tidak lagi. Nah, namun dunia pendidikan, mengajar, mendidik itu tidak terlepas dari impian Ayanda sendiri. Maka 21 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu, Ayanda sudah berkecimpung langsung untuk mendirikan beberapa lembaga pendidikan, khususnya di pulau-pulau ya. Oh, Ayanda dari Di Pulau Terong, Pulau Terong ya, Kecamatan Batang Padang, Kota Batam. Tibalah saatnya waktu 21 tahun yang lalu membangun pendidikan, lembaga pendidikan di Kota Batam ini. Ya sampai hari ini lihat, insya Allah tetap konsisten. Oke. Berarti kalau kita bicara latar belakang Ayahanda sendiri memang orang-orang yang memang yang interest atau tertarik dengan dunia pendidikan ya Ayahanda ya. Karena merubah satu bangsa itu ya melalui ilmu dan pendidikan. Ya, setuju. Ya. Setuju sekali. Dan manusia itu juga sendiri ingin berubah dalam kualitas hidupnya itu harus memiliki ilmu pengetahuan. Iya. Kalau bicara pulau nih, saya teringat pulau, berarti kan akses di zaman itu berarti tahun berapa ya? Kalau SD atau SMP tahun berapa ya Anda? Tahun sekitar tahun 80-an. 80-an berarti kalau kita bicara akses pendidikan itu sangat effort kali Ayanda ya untuk mendapatkan pendidikan itu nggak seperti sekarang yang diantar pakai mobil ya kan. Ada hujan ada mobil kayak gitu kan. Nah, zaman dulu tuh bisa sedikit cerita nggak Ayanda gimana perjuangan Ayanda itu bisa mengenyam pendidikan hingga sampai sekarang? Ya, kalau di kampung kita kan cuma ada SD. Iya, SD. Jadi setelah tamat itu Ayanda harus merantau. Ya, merantau untuk SMP. Kemudian setelah SMP merantau lagi ke Tanjung Pinang. Ya, dan itu tidak mudah aksesnya. Pasti itu aksesnya. So, waktu itu dari Pulau Terong yang jaraknya dekat lah ya, itu ke Batam ini itu bisa setengah hari. Oh, berarti pakai sampan dayung atau pakai sampan dayung? Setengah hari ya. Tapi kalau sekarang ini cuma 45 menit. 45 menit pakai ferry. Iya, pakai speedboat. Nah, begitu Ayanda ke Tanjung Pinang juga harus bagaimana berjuang sampai ke sana. Dan kuliah, di saat kuliah itu ya di atas kapal itu 1 hari 1 malam ya. Ke Pekanbaru ya, Pekanbaru, ke Pekanbaru. Ya, Susko. Kan Jelati, tahu kan? Tahu Jelati ya, kapal legend warna biru laut. Jelati ya. Oh, berarti pakai Jelati, berarti merasakan juga pakai Jelati ya Anda ya. Bagi orang Riau yang tahu Jelati bisa komen di bawah ini. Oke Anda, kita tadi sudah melihat bagaimana latar belakang Ayahanda secara pribadi, kemudian latar belakang bagaimana Ayahanda bisa secinta itulah bahasa anak sekarang itu, secinta itu sama pendidikan. Nah sekarang kalau kita lihat nih Ayahanda, dewasa ini zaman modern, kita tahu bahwa anak-anak kita itu terlena akan gadget, smartphone. Nah apa sih Ayahanda tantangan terberat kita lembaga pendidikan ini menghadapi yang notabene itu seperti smartphone ini seperti dua bilah mata pisau ya. Kalau kita salah mengiris, kita yang akan teriris gitu. Ya. Gimana pendapat Ayahanda? Ya, kemajuan itu tidak bisa kita halangi. Ya. Tapi bagaimana kita mengarahkan penggunaannya ke lebih positif. Ya. Ya contoh di lembaga pendidikan ini kita kan menggunakan digital. Digital, kita digitalisasi. Multimedia, anak-anak menggunakan laptop. Untuk mengakses materi pendidikan yang diberikan oleh teacher mereka. Iya. Jadi kita harus tidak alergi lah. Kita alergi dengan perkembangan zaman. Cuman bagaimana diatur sedemikian. Iya. Jangan sampai anak-anak itu salah menggunakan
kemajuan teknologi itu. Oke. Ya. Oke, berarti sebagai lembaga pendidikan kita tidak boleh alergi terhadap modernisasi ataupun digitalisasi yang mungkin notabene bisa mengiris tangan kita sendiri ketika kita mata pisau yang bisa menyayat kita sendiri kalau kita salah-salah dalam penggunaannya. Oke, lanjut Ayahanda. Kita bicara tadi pendidikan secara umum. Nah, sekarang kan pendidikan Islam yang mungkin di kota-kota besar tuh tanda kutip seperti sudah ditinggalkan. Tapi alhamdulillah nih di Kota Batam kita lihat banyak sekolah-sekolah Islam, termasuklah Hang Nadiem Malaya School ini yang fokus terhadap pendidikan Islam di Kota Batam. Nah, bagaimana apa pembeda pendidikan Islam yang ada di Hang Nadiem Malaya School dengan pendidikan Islam yang ada di luar Hang Nadiem Malaya School? Apa nih pembeda Hang Nadiem Malaya School dengan sekolah yang lainnya, Ayahanda? Beda dalam penerapan ya? Iya, dalam penerapan. Ya, kalau di Hang Nadiem Malaya School ini Ayahanda sering mengarahkan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru, kepada seluruhnya ya, keluarga besar Hang Nadiem Malaya School, bagaimana menempatkan diri kalau sebagai seorang itu guru itu, dia itu menjadi orang tua. Oke. Orang tua kedua untuk orang anak. Tua kedua Iya. Di rumah. Jadi kalau di rumah itu adalah orang tua secara biologis, tapi di sini orang tua yang benar menyayangi mereka dalam hal memberikan pelajaran, memberikan arahan pendidikan yang lebih baik kepada anak. Yang kedua, di lembaga ini terus update untuk kemajuan teknologi menggunakan digitalisasi. Dan Ayahanda menginginkan bagaimana anak-anak di lembaga pendidikan Hang Nadiem Malaya School ini lebih terbuka kepada kemajuan zaman. Ya. Tidak alergi dengan perkembangan zaman. Ya. Tidak semua menganggap kemajuan zaman ini sebagai hal yang negatif, tetapi menerima keberadaan mereka, menerima kemajuan teknologi itu dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Untuk diketahui pemirsa bahwa Hang Nadiem Malaya School sudah menggunakan pembelajaran berbasis digital yang di mana di Hang Nadiem Malaya School dari tingkat SD itu dari kelas 4, 5 dan 6, kemudian SMP 7, 8, 9, 10, 11 itu sudah menggunakan digital, artinya anak-anak sudah tidak lagi membawa buku paket ke sekolah ya Ayahanda. Tetapi anak-anak kalau yang untuk SD itu boleh membawa laptop ataupun tablet ke sekolah untuk mengakses e-learning. Jadi kita sudah menggunakan e-learning, dan untuk SMP SMA menggunakan laptop yang notabene nanti di pembelajaran anak-anak menggunakan e-learning dan anak-anak bisa mengakses e-learning itu di mana saja dan kapan saja Ayahanda ya. Jadi memudahkan anak-anak kita untuk belajar dan juga tidak ketinggalan zaman lah kita jadi kan. Oke Ayahanda, sebagai pendiri atau ketua yayasan sekaligus direktur dari Hang Nadiem Malaya School, strategi ya terakhir Ayahanda, apa strategi Ayahanda atau khususnya untuk Hang Nadiem Malaya School untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran Hang Nadiem Malaya School itu sendiri selain dari tadi penggunaan digital ya Ayahanda ya? Iya, kita sudah melakukan kerjasama ya, pembinaan dengan sekolah yang kita anggap lembaga pendidikan yang sangat bagus di Malang, itu Sabilillah Malang. Ya, mereka terus memberikan pelatihan kepada guru, kepala sekolah, dan kita bagaimana mengelola sebuah lembaga pendidikan secara profesional. Jadi kita terus update perkembangan zaman, termasuk ya penggunaan e-learning ini di multimedia. Kita terus dibina ke arah yang lebih bagus. Jadi ada sekolah cloning ya, kita cloning ke Sisma Sekolah Sabilillah Malang.
Yang tahu sekolah Sabilillah Malang, boleh komen juga di bawah ini di kolom komentar ya Ayanda ya. Hang Nadi Malay School adalah salah satu sekolah cloning dari Sisma Sekolah Sabilillah Malang, yang mana Hang Nadi Sisma memberikan program terbaiknya, kemudian diaplikasikan tentunya di Hang Nadi Malay School dan tentunya versi Hang Nadi Malay School gitu. Oke, penonton ataupun pemirsa semuanya, itu tadi sedikit perbincangan kami antara saya dan juga Ayahanda Abdul Basit Has MPD tentang bagaimana pentingnya pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Untuk mengakhiri episode podcast kita pada hari ini, saya akan memberikan sedikit quote, yaitu pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Sebagaimana pepatah orang Melayu mengatakan bahwa hidup berakal, mati beriman. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Hang Nadi Malay School. Nantikan episode berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.